Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang masih memiliki semangat untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keadaan kita di akhir kehidupan kemungkinan besarnya adalah karena kebiasaan kita seperti apa. Seseorang meninggal dunia walaupun bukan sebuah kepastian, namun seseorang akan meninggal dunia dalam keadaan seperti apa dia biasanya. Jika dia membiasakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinannya dia meninggal di atas iman dan Islam dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kebiasaannya dia bermaksiat, bergelimang dalam perbuatan-perbuatan dosa, maka kemungkinan besarnya dia meninggal dalam keadaan dalam keadaan melaksanakan dan melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis-hadis yang menjelaskan tentang perubahan seseorang di akhir kehidupannya, ketika ada orang yang sepanjang hidupnya baik, namun di akhir kehidupannya buruk, lalu dia masuk neraka, maka ada satu pertanyaan. Mungkin bagi sebagian orang akan mengatakan, kenapa Allah merubah dia? Apakah Allah tidak sayang kepada dia? Apakah Allah tidak adil? Bukankah dia sepanjang hidupnya berbuat baik, lalu tiba-tiba di akhir kehidupannya dia berbuat jelek? Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Sungguh ada di antara kalian orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Ada di antara kalian orang yang ahli ibadah, orangnya terlihat dari luar tampak orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jarak lagi antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Sudah dekat sekali dia dengan surga. Lalu di akhir kehidupannya kitab takdir mendahuluinya, dia mengamalkan amalan ahli neraka, lalu meninggal dalam keadaan seperti itu dan dia masuk neraka. Maka ada pertanyaan, lantas apa gunanya kalau kita ini mengamalkan amalan ahli surga, kalau endingnya, kalau akhirnya mengamalkan amalan ahli neraka? Lantas apa gunanya orang-orang taat kepada Allah sepanjang waktu, tapi di akhirnya dia ingkar kepada Allah, dia bermaksiat kepada Allah, dan akhirnya meninggal dalam keadaan seperti itu lalu masuk neraka? Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana dengan ungkapan yang menyatakan bahwa seseorang itu akan meninggal dunia dalam keadaan bagaimana dia biasanya? Maka para ulama menjabarkan masalah ini bahwa
Yang dimaksud hadis Nabi SAW, ada orang yang terlihat mengamalkan amalan ahli surga, tapi di akhir kehidupannya mengamalkan amalan ahli neraka, lalu meninggal dan masuk neraka. Maka yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu jamaah sekalian, yaitu faktor keikhlasan. Karena orang-orang yang berubah di akhir kehidupannya dari orang yang terlihat nampak sebagai orang yang soleh, orang yang taat, maka para ulama menjelaskannya kemungkinannya adalah dia banyak sekali dalam melaksanakan ketaatan itu tidak benar-benar ikhlas sehingga di akhir hayatnya berubah. Dia tidak menjaga keikhlasannya dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita membiasakan diri sebagai orang yang taat kepada Allah dan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada motif apapun. Bukan motif karena materi, bukan karena motif ingin terkenal, bukan motif karena ingin disanjung, ingin dipuji. Benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berpikir bahwa tidak penting penilaian manusia. Ketika kita mengantar jenazah saudara kita ke pemakaman, dikuburkan saudara kita, pulangnya mampir warung sate. Seperti di makam Panjang itu, kuburan Panjang ada warung sate terkenal. Ketika selesai memakamkan banyak yang mampir ke situ. Dan saya juga sering mampir ke situ. Ya, daerah mana itu Pak? Dekat kuburan Panjang. Losari maksudnya ya. Nah, ketika selesai memakamkan jenazah saudara kita, kemudian mampir makan, yang kita bahas adalah makanannya. Ini kurang asin kayaknya hari ini. Jadi saudara kita yang sudah dikuburkan 30 menit sudah lupa. Lantas mengapa kita butuh penilaian manusia yang sebentar ketika kita meninggal sudah melupakan kita? Apalagi sudah seminggu, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, mereka sudah tidak ingat lagi kita ketika kita sudah di alam kubur. Lalu kita sibuk dengan penilaian manusia yang akan melupakan kita. Mending kita menyibukkan diri, mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, jika kita taat kepada Allah, berada di atas Islam dan iman, dan itu ikhlas, membiasakan diri ikhlas, maka inilah yang insya Allah ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Tapi jika amal-amal kita banyak tidak ikhlasnya, banyak tendensi, banyak modus, banyak motif karena dunia, maka dikhawatirkan di akhir kehidupan kita, walaupun nampak sekilas seperti orang taat, lalu berubah menjadi orang yang ingkar kepada Allah, bermaksiat kepadanya, dan meninggal di atas kemaksiatan tersebut, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, selain kita biasakan dalam ketaatan, kita pun harus membiasakan diri selalu ikhlas dalam beramal dan dalam melaksanakan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa pembahasan berikutnya adalah tentang jalan-jalan masuk maksiat atau pintu-pintu masuknya maksiat. Artinya maksiat itu akan terjadi setelah melalui pintu-pintunya. Jika pintu-pintu itu dilalui oleh seseorang, maka dia akan terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka hati-hati dengan pintu-pintu tersebut, harus kita antisipasi, jangan sampai masuk ke dalamnya, apalagi setelah melewati satu pintu, ada pintu berikutnya yang akan lebih berat lagi untuk keluar darinya. Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau menulis di halaman yang ke-167, Faslun Madakhilul Ma'asi, yaitu tempat-tempat masuknya maksiat atau jalan-jalan masuknya maksiat. Wa aktsaru ma tadkhulul ma'asi 'alal 'abdi min hadhil abwab al-arba'ah. Fanadhkuru fi kulli wahidin minha faslan yaliqu bih. Dan mayoritas
maksiat atau pelaku-pelaku maksiat akan masuk dalam maksiat tersebut, atau dengan kata lain seorang hamba akan terjatuh dalam maksiat karena melalui pintu-pintu yang disebutkan oleh beliau. Ada 4 pintu. Ada 4 pintu. Dan kami akan menyebutkan satu persatu secara rinci yang berkaitan dengan hal tersebut, kata beliau. Yang pertama, fa'ammal lahadat fahiya ra'idus syahwati wa rusul fahiya ra'idus syahwati wa rusuluha wa hifduha aslul hifdil farj faman atlaqu nadharuhu awradahum mawaridul halakat wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tattabi'un nadhrata an-nadhrah la tattabi'un nadhrata an-nadhrata fa innama lakal ula wa laysat lakal ukhra. Pintu pertama dari maksiat yaitu dari pandangan mata. Dan inilah sebenarnya asal mula ya, seseorang ketika ingin menjaga kemaluannya maka dia harus menjaga pandangan matanya. Dosa yang berawal dari pandangan mata umumnya adalah dosa zina. Namun sebenarnya kalau kita perhatikan dosa-dosa yang lain juga di sana ada kontribusi dari pandangan mata. Dan itu adalah awal atau pintu awal seseorang masuk ke dalam maksiat. Bukankah seseorang ketika akan mencuri pasti yang pertama kali dilihat adalah barang yang akan dicuri apa? Dia harus tahu dulu ada barang yang bisa dicuri atau tidak. Seorang pencopet dia akan melihat dompet ya atau tas yang akan dia curi. Seorang pembunuh dia akan melihat targetnya. Ya. Dan juga dosa-dosa yang lainnya. Walaupun yang paling dominan dosa yang bermula dari pandangan mata adalah dosa zina. Maka orang yang ingin menjaga dirinya tidak terjatuh dalam perbuatan zina diawali dengan menjaga pandangan mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Beliau bersabda, "La tattabi'un nadhrata an-nadhrah." Janganlah kalian ikuti pandangan itu dengan pandangan yang lain. Ketika kalian memandang, melihat, jangan ikuti dengan penglihatan dan pandangan yang berikutnya. Karena sesungguhnya bagimu pandangan pertama ya, dan berdosa bagi kamu adalah pandangan yang berikutnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada hal yang menarik di hadapan kita namun itu adalah sebuah dosa dan maksiat, terutama lawan jenis dan terutama bagi kaum laki-laki, para bapak, para laki-laki, ketika melihat seorang wanita yang menarik, apakah kecantikan wajahnya ataupun keindahan ya dari fisiknya yang lainnya, maka ketika memandang yang pertama ini dikatakan oleh Rasulullah laka bagimu, artinya tidak berdosa. Pandangan pertama yang seringkali tidak direncanakan dan tidak disengaja, tiba-tiba di hadapan kita terlihat ada wanita yang menarik. Maka kata Rasulullah, pandangan yang pertama itu untuk kamu dan kamu berdosa pada pandangan yang berikutnya. Ketika melihat, kita palingkan atau tundukkan. Dan kalau dilihat lagi maka yang berdosa adalah yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Dalam arti Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika memandang kemudian langsung menghindar. Jangan salah persepsikan, yang penting pandangan pertama. Begitu lihat wis gak ketip, gak usah mudun-mudun tahu terus kan pertama. Ini kesalahpahaman ya, dianggapnya kan yang penting pertama, tak dulu wis setengah jam. Pandangan pertama. Maksudnya adalah tentu ketika melihatnya kita menghindar ya dengan memalingkan atau menundukkan. Nah, berikutnya adalah dosa.
Dan ini tidak mudah Bapak Ibu jamaah sekalian. Harus ada kerjasama yang baik antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Sekuat apapun kaum laki-laki menundukkan dan memalingkan pandangan matanya, tapi kalau terus-terusan disuguhi, ini berat. Para wanita harus menutup auratnya ketika keluar rumah dengan pakaian yang sesuai syariat. Di antaranya menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau mau bercadar silakan, itu sunnah hukumnya. Sebagian ada yang mewajibkan, tapi saya pribadi mengambil pendapat sunnah. Terlihat wajah dan telapak tangannya boleh. Ya. Kemudian yang kedua, harus selain menutup aurat tadi, menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka juga harus tebal, ya, menutupi tapi transparan, ya, sama saja. Wah, ini nutupnya rapat, semua ditutup kecuali wajah dan telapak tangan, tapi nerawang. Nah, tidak ada fungsi menutupnya di situ. Kemudian yang ketiga, harus longgar. Wah, ini menutup rapat, seluruhnya tertutup kecuali wajah dan telapak tangan, juga tebal tapi meletet seperti lontong kebanyakan isi, ya. Maka ini bukan menutupi tapi hanya melapisi. Beda ya ibu-ibu, menutup sama melapisi. Memang tertutup, memang tidak transparan, tapi rapat sehingga lekuk-lekuk tubuh terlihat, maka ini belum berfungsi menutup aurat. Nah, apalagi kalau banyak di antara wanita-wanita sekarang yang memakai pakaian tapi kekurangan kain, ya, kurang kainnya. Jadi sebagiannya terbuka. Ada lagi sebagian kainnya cukup tapi benangnya yang kurang, tidak dijahit. Nah, maka bagaimana seorang laki-laki akan bisa menjaga pandangan matanya sementara di hadapannya banyak sekali wanita-wanita yang memamerkan auratnya? Maka disinilah perintah Allah itu harus sinkron antara laki-laki dan perempuan. Mengapa wanita bagian auratnya lebih banyak yang harus ditutup dibandingkan laki-laki? Karena seluruh bagian dari wanita itu sangat menarik bagi laki-laki. Sehingga wanita-wanita muslimah yang salihah, dia akan membuka auratnya di hadapan suaminya, bahkan dengan pakaian yang semenarik mungkin di hadapan suaminya, namun di luar kepada laki-laki asing dia akan menutupnya serapat-rapatnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, memang kita hidup di zaman modern di mana banyak yang tidak paham, yang laki-lakinya tidak paham, yang perempuannya tidak paham, yang laki-lakinya mengumbar pandangan matanya bahkan dilanjutkan dengan ucapan menggoda, yang perempuannya juga memamerkan auratnya. Apalagi dipamerkan di sosial media, di TikTok, di Instagram, kemudian di Facebook. Ini yang melihat bisa jutaan orang. Orangnya sudah di alam kubur, dosanya masih ngalir terus. Orangnya sudah 5 tahun meninggal dunia, videonya masih ada, joget-joget, buka aurat, nauzubillah. Maka ibu-ibu, para wanita, jangan pernah tertarik dengan yang demikian. Buat apa? Tidak ada maslahatnya sama sekali, dan merusak diri sendiri dunia akhirat. Cuan belum tentu dapat, ya, walaupun mau masuk FB Pro ataupun yang lain-lainnya belum tentu dapat. Dosa pasti dapat. Nah, maka hati-hati bekerja sama antara yang laki-laki dengan yang wanita. Yang laki-laki menundukkan pandangan, yang wanita menjaga auratnya. Maka yang pertama itu tidak dosa kata Rasulullah, kemudian menghindar, memalingkan wajah atau menundukkan pandangan, maka yang berikutnya berdosa kata Rasulullah. Oh, tapi kan dosa kecil. Ya, masuk dosa kecil, tapi kalau kecil terus-terusan lama-lama jadi banyak Bapak Ibu. Dan ini adalah pintu pertama maksiat. Kalau ini tidak ditutup, maka kemungkinan masuk pintu berikutnya. Kalau pintu pertama sudah ditutup, maka aman. Tapi kalau sudah masuk, maka semakin berat lagi. Ada pintu kedua nanti yang kita bahas. Ini masih pembahasan tentang pintu pertama, yaitu pandangan mata. Kalaupun dianggap dosa kecil tapi berbahaya,
dan jangan meremehkan dosa kecil. Di dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "An-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Faman ghadda basarahu an mahasini imra'atillah an mahasini imra'atin lillahi awrasallahu qalbahu halawatun ila yaumi yalqah." Rasulullah bersabda, pandangan mata adalah salah satu panah beracun dari iblis. Siapa yang menundukkan pandangannya dari cantiknya seorang wanita karena Allah, maka Allah akan mewariskan, menganugerahkan di dalam hatinya, yaitu rasa manis hingga hari bertemu dengannya. Ada manisnya iman, ya, ketenangan yang dimaksud adalah dalam hati. Jadi yang dimaksud halawatul iman, halawatul qalb adalah itminan, yaitu tenangnya hati. Rasulullah mengatakan pandangan mata itu salah satu panah beracunnya iblis. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terkena panah secara fisik, apalagi itu beracun, wah ini sangat fatal Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya, bisa masuk rumah sakit, bahkan nyawa bisa melayang, apalagi panahnya itu beracun. Ujung panahnya direndam, ya, misalkan di kodok yang berwarna-warni, itu racunnya mematikan sekali. Pasti kita sangat takut ya dengan panah-panah beracun itu. Namun sejatinya kita sering tidak menyadari ketika kita mengumbar pandangan mata kita melihat wanita-wanita yang menarik, wanita yang cantik, kita sedang terkena panah yang beracun dari panah-panahnya iblis. Berarti berbahaya Bapak Ibu sekalian. Maka siapa yang menahan atau menundukkan pandangan matanya dari wanita-wanita yang cantik, yang menarik, dan itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pamer sok suci, sok menunjukkan pandangan, tidak, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan gantikan dengan rasa tenang, kedamaian dalam hatinya sampai dia bertemu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini perkara yang tidak mudah pada hari ini bagi kaum laki-laki, mengingat banyaknya wanita-wanita yang tidak menjaga diri dengan menutup auratnya, baik secara offline maupun secara online. Dua-duanya dunia ini serasa dipenuhi oleh wanita-wanita yang tidak menutup auratnya. Terlebih kalau di dunia online sudah dibumbui dengan editing, ya, diedit. Baik wajahnya, kemudian juga postur tubuhnya itu bisa diedit. Bahkan edit yang terakhir ini yang ekstrim, ya, ada fitur namanya edit Syahrini. Jadi wajahnya seperti apapun jadi seperti Syahrini gitu. Nah, ini kan ngeri sekali Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Nah, mari kita sama-sama menjaga, terutama yang laki-laki menjaga pandangan, yang wanita menjaga auratnya. Maka di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ghaddu absarakum wahfadhu furujakum." Tundukkan pandangan kalian dan jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Kemudian Rasulullah pernah mengingatkan bagi yang suka nongkrong di pinggir jalan. Beliau bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Beliau bersabda, Rasulullah mengingatkan para sahabat, "Iyyakum wal julusa 'alat turuqat." Jauhi oleh kalian duduk-duduk di jalan, maksudnya di pinggir jalan, ya Pak. Kalau di tengah tidak mungkin, kelindes, ya, maksudnya begitu. Walaupun kalimatnya jauhi oleh kalian duduk-duduk di jalan, maksudnya di pinggir jalan, gitu ya. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau di pinggir jalan, karena tempat umum berlalu lalangnya orang, di sana sangat rawan terjatuh dalam perbuatan dosa, terutama dosa melihat yang haram. Rasulullah melarang, jauhi kalian tuh nongkrong di pinggir jalan, kongko di pinggir jalan. Wah, ini kayaknya berat, ya, berat sekali. Para sahabat pun merasa berat waktu itu. Qalu, mereka berkata, "Ya Rasulullah,
majalisuna ma lanna budda minha. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lah bagaimana ya kami ini terpaksa harus ada di pinggir jalan, itu tempat duduk kami. Tidak disebutkan alasan para sahabat, tapi maksudnya di kalimat malana budda minha, kami mesti harus ada di sana, tidak bisa. Ya, contohnya Bapak Ibu jamaah sekalian, pedagang di pinggir jalan, ya mau tidak mau harus berada di pinggir jalan. Ya, kalau ditinggal dagangannya bagaimana? Dengan alasan takut berdosa, wis gak usah ditunggui, diculno gitu, tidak mungkin. Terus sinten mali Pak biasa yang di pinggir jalan, supir angkot, ya kan nggak mungkin supir angkot masuk ke dalam gang, ya. Kemudian banyak sekali, walaupun ada sebagiannya yang tidak harus pinggir jalan, tapi tetap sesuatu ya atau di tempat yang bisa diakses oleh orang umum. Orang buka tambal ban. Kemudian juga apalagi banyak sekali orang yang tidak bisa meninggalkan pinggir jalan, harus ada di pinggir jalan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan, harus berada di pinggir jalan, harus selalu ada di sana. Kayaknya sulit bagi kami untuk benar-benar meninggalkan berada di pinggir jalan. Maka Rasulullah melanjutkan, fa in kuntum la budda fa'ilina fa'atu at-tariqa haqqah. Kalau memang kalian tidak bisa ya meninggalkan duduk-duduk atau berada di pinggir jalan, maka tidak apa-apa kalian berada di pinggir-pinggir jalan, yang penting penuhi hak-hak jalan. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma haqqahu, apa saja wahai Rasulullah hak-hak jalan itu? Qala, yang pertama beliau bersabda ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan mata. Tidak apa-apa silahkan kalian berada di pinggir jalan, harus ando gitu ya, rata-rata warung di pinggir jalan. Maka yang pertama penuhi hak jalan, yaitu menundukkan pandangan. Yang kedua waqaful aza, menghilangkan segala gangguan yang ada di jalan. Apa-apa yang menyakitkan, yang menyakiti orang lain, hilangkan di jalan. Kalau melihat paku, ya diambil, dipinggirkan, dibuang ke tempat sampah, tempat yang aman. Jangan malah dipasangi paku supaya bocor. Kalau nggak bocor kan nggak dapat job gitu ya, tambal ban. Karena sering kejadian seperti itu. Walaupun kita tidak tahu pastinya, saya pernah mengalami bocor beberapa kali di tempat yang sama dan deket tambal ban. Ya sudahlah, ini rezekinya yang tambal ban gitu. Teman, anehnya kok di situ terus gitu ya. Nah, bagi yang punya tambal ban, ya rezeki tidak akan kemana. Jangan berbuat salah dengan cara mengganggu orang lain. Apapun yang membahayakan pengguna jalan harus dihilangkan. Termasuk selemah-lemah iman adalah, atau level iman terendah adalah imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan di jalan. Maksudnya kalau ada gangguan di jalan, dia tidak hilangkan, ini di mana imannya begitu. Karena orang yang masih melakukan saja, itu adalah level terbawahnya. Selama orang itu punya iman, pasti dia akan menghilangkan apapun gangguan di jalan. Jangan sampai merepotkan pengguna jalan. Yang sangat disayangkan itu seringkali adat mungkin ya, yang ini harus bisa diperbaiki. Berapa ribu orang terganggu perjalanannya gara-gara teror gitu. Ini memang adat, tapi kan bukan berarti jadi benar gitu ya. Ini perlu dicarikan solusi ya, bagaimana caranya supaya tidak mengganggu pengguna jalan. Sedang tergesa-gesa kemudian ditutup jalannya, muternya susah lagi, lewat kuburan, lewat sawah. Waduh, udah orang kalau gupu mau kerja, ada kepentingan, ini jadi terganggu. Bagaimana rumah tangganya akan barokah jika diawali dengan hal-hal yang mengganggu? Apa saja yang mengganggu, maka itu namanya iza, yaitu menyakiti orang lain. Ya. Mengganggu dengan apa saja? Mengganggu dengan suara, ya. Jadi sampai hari ini ya, yang pemilik ataupun penikmat sound horeg itu masih ngeyel, tidak bisa menerima kenyataan kalau sound horeg itu diharamkan.
Mereka mengatakan, bukankah ceramah juga pakai sound? Kalau soundnya haram, ya gimana? Berarti gak boleh gitu. Udah berbagai alasan dicari-carikan. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, semua bentuk menyakiti, mengganggu saudara-saudara kita, mengganggu masyarakat, ini dilarang di dalam Islam. Nah, maka silakan berada di pinggir-pinggir jalan asal menundukkan pandangan, menghilangkan sesuatu yang membahayakan. Apakah itu ada batu tengah jalan? Itu bukan perkara ringan. Ada orang kena batu gara-gara mobil ngelindes batu terus terlontar kena kepala orang, jadi bahaya. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan di pinggir jalan. Kita harus punya kepekaan, wah ini berbahaya, ambil. Nah, jangan menunggu orang lain yang melakukannya, kita harus lebih dahulu. Dan yang ketiga kata Rasulullah, waraddus salam, yaitu menjawab salam. Kalau ada yang mengucapkan salam, jawablah salam tersebut, dan itu adalah bagian dari memenuhi hak-hak jalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru pintu pertama. Maka kesimpulannya, seseorang yang tidak menjaga pandangan matanya dari yang haram, dia telah masuk pada pintu yang paling depan. Karena pintu itu berlapis-lapis. Jika dia masuk ke pintu pertama, maka dia akan menghadapi pintu kedua, dan ketika berada di depan pintu kedua, ini lebih berat lagi daripada menghindari pintu pertama. Ketika seseorang berhasil tidak masuk di pintu pertama, maka aman. Tapi kalau dia tidak berhasil di pintu pertama, yaitu dari pandangan matanya dia tidak berhasil menundukkan pandangannya, maka untuk menghindar dari pintu 2, 3, dan 4-nya ini lebih berat lagi. Ada peluang terhindar dari pintu kedua, ketiga, keempat, tapi lebih berat dibandingkan kalau menghindari pintu pertama. Maka pandangan mata ini walaupun termasuk dosa yang kecil, tapi tidak bisa kita remehkan mengingat bahayanya yang begitu besar, dan pintu pertama adalah prolog dari pintu-pintu yang setelahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pembahasan berikutnya yaitu tentang pintu kedua, yaitu al-khotorot, yaitu lintasan pikiran dalam diri manusia. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh panca indera kita, seluruh anggota tubuh kita dari maksiat kepadanya. Terutama kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjaga kedua mata ini jangan sampai menjadi sebab dari dua mata ini menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kedua mata yang tidak akan menyentuh atau tidak akan melihat api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bergadang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.